dengan adanya penyelenggaraan olahraga. Kita nggak ngomong running aja ya. Banyak sekali sekarang olahraga yang diadakan dan efek dominonya itu terasa banget di lapisan masyarakat bawah mestinya. Nggak hanya sekedar volunteer. Punya ide apa? Punya ide apa? Bisa bikin event yang seperti apa? Ayo kami jembatani seperti apa. Jadi ada kolaborasinya seperti itu. Kalau sekarang itu bahasanya ada swastanisasi lah, ada swastanya lah. Gitu. Kan juga tidak menutup kemungkinan dalam tanda kutip atlet swasta ini bisa menjadi atlet nasional. Dilirik sama pelatih-pelatih itu ya? Betul, jadi tidak harus tumbuh dari jalur biasanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini kawan, ketemu lagi di Podcast Suara Surabaya. Kali ini saya Hendra Hutagalung yang bersama Anda. Gimana nih, sudah subscribe, sudah share, sudah nonton video-video sebelumnya? Karena ini adalah tayangan yang terbaru di Podcast Suara Surabaya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya, warga Surabaya, warga Jawa Timur. Dan hari ini ada yang spesial karena kita akan ngobrolin supaya hidup kita makin hari makin sehat, hidup kita makin bermanfaat buat banyak orang, apalagi kalau Anda mengikuti hampir tiap minggu, ya hampir tiap hari lah ya, ada postingan-postingan yang ngajak kita untuk hidup selalu sehat. Karena kalau hidup kita sehat, pasti akan bermanfaat untuk pikiran ya, apalagi kalau yang lagi kerja, yang punya kegiatan-kegiatan banyak bisa lebih fresh sehari-harinya. Dan kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita untuk hari ini di Podcast Suara Surabaya, Brother Erik Komala SHMH. Ditulis bro loh di situ. Apa kabar? Baik. Pak Erik aja deh saya panggil. Bebas ya. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Solidaritas Indonesia mewakili Dapil 1 Kota Surabaya. Arek Surabaya berarti? Arek Surabaya. Asli Arek Surabaya. Tadi kita ngobrol-ngobrol dikit off kamera ya. Katanya suka basket juga. Posisi point guard? Playmaker. Tim Surabaya dong masih? Surabaya. SMA. Mulai dari kapan? Saya mulai SMP lah ya. SMP ya? SMP, terus ikut klub mulai SMP. Karena dulu zaman saya SD itu belum ada. Belum ada? Pembinaan tuh baru SMP kalau nggak salah dulu ya. Kalau sekarang mah SD udah ikut klub. SD udah pada ikut klub. Banyak ya? Setiap hari orang tua juga itu ikut berperan ya? Ini tadi cerita juga katanya udah mulai ambil waktu untuk nganter anak-anak nih. Oh iya, jadi semestinya udah gantung sepatu. Sekarang karena anak jadi suka basket, ya terus mau nggak mau udah beli sepatu lagi. By the way, pasti scrolling medsos dong. Hampir tiap minggu ada buka pendaftaran. Paling nggak yang kita tahu lari. Ya, running fun run, 10K, 5K, sampai yang mau nguber ke half marathon atau ke full marathon. Di luar negeri juga hari ini banyak banget. Yang baru-baru padel deh. Ini gimana nih? Dan ini pastinya banyak anak-anak muda di sini yang terserap dan nantinya pada pertumbuhan ekonomi nih, Pak Erik. Kawan-kawan DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri memproyeksikan keterlibatan anak-anak kita, anak-anak muda ini gimana nih dalam penyelenggaraan ataupun bahkan sebagai atlet nih untuk olahraga? Kami di DPRD tentunya juga sering ya melakukan penyelenggaraan olahraga. Dan karena kami melihat reach-nya itu untuk anak muda itu sangat luas sekarang. Jadi ketika kita mengadakan event olahraga, kemarin kita mengadakan aspirasi run namanya. Aspirasi run. Artinya mereka bisa mengikuti olahraga, running sambil memberikan aspirasi. Di mana kami yang di anggota Dewan di Dapil tersebut ikut berolahraga, ikut menampung aspirasi mereka para pelari-pelari. Nah, tentunya aspirasi ini yang sebenarnya wadah kita itu adalah reserve aspirasi, kita beda bentuk deh sekarang, yang lebih fun. Jadi orang lari ini, wah ada anggota dewan nih, saya mau nanya nih gini-gini, saya memberikan aspirasinya seperti ini, dan itu sudah kita trial dan animonya bagus. Jadi kita jalan beberapa event ini sudah. Tentunya yang digawangi oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Ini berarti langsung lebih dekat dengan para wakil rakyat, konstituennya. Wah, langsung ditanggapi gitu. Betul. Di hari itu juga? Di hari itu juga. Rata-rata ngomong apa sih? Banyak banget mereka, karena kalau kita resep aspirasi itu kan mengundang ya. Belum tentu orang itu juga punya waktu, belum tentu orang juga mau datang untuk diundang, untuk wah ini berat nih, bagaimana.
Kalau sambil olahraga terus di-announce bahwa ini adalah yang menyelenggarakan adalah DPRD provinsi, di mana ada anggota dewan yang ikut dari dapil daerah tersebut. Silahkan mengajukan unek-unek gini. Jadi pertanyaannya banyak sekali. Ada yang nanya soal jalan, ada yang nanya soal pendidikan. Banyak banget jadi. Mereka secara spontan tentunya. Iya. Tapi lebih dalam suasana yang berbeda ya. Betul. Gak sepaneng, gak apa, dalam meja yang gitu. Betul. Kan. Kalau biasanya kan kita sudah seperti classroom. Bener. Mendengarkan kita berpaparan dulu. Kalau ini kan enggak. Sambil lari aja. Samping-sampingan sama Pak Erik gitu. Pak Erik, data per Agustus 2025 BPS Jawa Timur, jumlah angkatan kerja kita kawan, ini angkatan kerja di Jawa Timur mencapai 24,76 juta orang. Ini meskipun ada angka kemiskinan ya, di Maret 2025 3.876 juta jiwa dan masih membentuk provinsi ini dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Tapi dengan adanya sportainment ya, kita sebutkan sekarang ini sportainment, event-event olahraga skala-skala yang dari masyarakat sampai dengan yang skala nasional. Anda melihatnya seperti apa nih di Jawa Timur? Iya, jadi khususnya kita bicara Jawa Timur, dengan adanya penyelenggaraan olahraga, kita nggak ngomong running aja ya, banyak sekali sekarang olahraga yang diadakan dan efek dominonya itu terasa banget di lapisan masyarakat bawah mestinya. Seperti contoh kegiatan yang kita lakukan yang di DPRD itu, kita juga menggandeng UMKM yang tentunya kita verifikasi dulu. Nah, artinya kita juga nggak asal UMKM itu semua, karena masa sih satu jualan es teler semua jualan es teler semua, kan nggak mungkin juga gitu. Jadi kita verifikasi, kita beri tenan yang banyak, tentunya kita juga tidak tarik biaya, seperti itu. Jadi supaya menarik juga untuk orang itu mau berbelanja pada saat event lari atau event olahraga apapun. Iya, proses ekonomi yang membantu juga ya masyarakat ya, masa sekarang ya. Indis ekonomi. Di sektor ekonomi kreatif yang terkait dengan event olahraga nih, kalau dikembangkan menurut Anda gimana di Jawa Timur ini potensinya? Potensinya sangat besar memang, potensinya sangat besar. Jadi melalui event olahraga kita, contohnya yang sekarang lagi booming nih ya, padel ya. Nah, kalau kita ngomongin padel ini, banyak yang mengira ini adalah olahraga FOMO mungkin ya kan. Wah, pada ikut-ikutan gitu. Tapi memang kalau kita lihat sisi positifnya, ini kan mengajak orang untuk berolahraga. Untuk dikatain FOMO atau itu hanya lifestyle atau hanya numpang foto atau apapun itu, kita edukasinya adalah mengajak orang berolahraga dulu, mengalihkan yang dulunya tidak pernah tahu, tidak pernah olahraga, kepengen tahu nih padel ini seperti apa sih. Nah, jadi mungkin kalau sekarang yang saya ambil contoh padel, mungkin kita nanti akan bikin, janganlah padel ini premium lah misalnya. Kita bikin yang lebih merakyat lah, bagaimana caranya. Dan di sana ada pesta rakyatnya, ada bagaimana. Jadi kalangan urban juga bisa tahu olahraga baru ini gimana sih, seperti itu. Kita lihat di Surabaya ini perkembangannya sangat pesat sih ya, olahraga satu ini ya. Tapi ini ada hal bagus adalah pembangunan tempat-tempat ini dilihat gimana? Dan rata-rata nih kalau saya lihat di anak-anak muda juga loh. Iya. Pengusahanya maksudnya. Betul. Gimana Pak Erik? Iya. Jadi kalau kita ngomong sekarang keterlibatan anak muda ini bukan hanya menjadi peserta, bukan jadi peserta dalam arti peserta olahraga ya, atau jadi pemain lah. Nah, tapi sekarang mereka juga sudah merambah ke bisnis, bisnis industri olahraga sekarang. Jadi untuk mereka bikin satu lapangan padel misalnya, lapangan padel, mereka saya rasa jarang yang individu. Ya, mereka bisa ngajak teman-temannya untuk patungan bareng. Saya dengar bahkan ada yang 8-10 ownership, ada bahkan lebih chip in-nya, mainnya sistemnya chip in. Ya kan, saham lah ibaratnya. Chip in ini kan industri baru di kalangan anak muda. Industri sportainment lah seperti itu. Jadi menurut saya bagus juga. Pak Erik ada rencana bangun? Belum tahu, belum. Atau basket mungkin ya. Dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang 5,23% triwulan 2 2025 ini, apakah DPRD juga menganggap ini salah satu faktor penggerak ekonomi ya? Faktor atau sektor akomodasi, kuliner, transport, jasa kreatif dan sebagainya
Menurut Anda yang di rating itu paling jago mana nih Jawa Timur ini? Ya, yang tadi yang saya sudah sebutkan, efek dominonya itu kan banyak. Jadi tadi yang poin-poin tadi yang tersebut itu sudah otomatis terdongkrak semua. Semuanya. Ya. Saya bilang. Sekarang kalau kita ngomong makanan kuliner, udah pastilah kalau itulah. Ya. Itu ya nomor satunya ya, nomor satu. Terus penjualan alat olahraga. Wow. Ya. Terus adanya misalnya tadi sosialisasi yang kita selipkan di event olahraga. Itu kan akan efek dominonya akan luas. Pertumbuhan ekonomi juga pasti meningkat. Pasti meningkat ya. Kita tahu ada merek sepatu yang dari lokal Indonesia yang mendunia itu. Betul. Apakah itu bisa ditampilkan juga ya di Indonesia? Ini kan satu ekosistem gitu. Iya. Gimana Pak satu Erik? ekosistem yang utuh ya maksud saya. Bukan hanya sepatu, baju. Baju. Misalnya training olahraga, terus sport equipment yang lain itu. Bahkan di Old Trafford made in Indonesia yang dicari. Ya. Sekarang sorry ya, saya nyebutin Old Trafford. Ada pendukung MU. Oh, MU lagi bagus sih. Oh, lagi bagus ya. Lanjut. Ya, jadi pengenalan produk mereka di event itu akan beda dengan mereka jual di media sosial atau di marketplace. Karena kalau di event itu langsung terasa, mereka bisa coba dry-nya bagaimana, sepatu ini nyamannya bagaimana, dan yang make itu juga nanti akan berkomentar, oh ternyata produk lokal ini enak ya. Yeah. Sepatu lari ini bisa dibuat sampai maraton aja nggak jebol kan begitu. Nah itu sudah tes pasar yang paling mujarab menurut saya. Jadi harus ada kemauan sebenarnya. Kemauan dari produsen dan juga dorongan ya dari pemerintah daerah masing-masing. Ya, Anda lihat gimana Pak? Sekarang kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, tidak ada juga event-event yang dari swasta, gimana mau mereka ini mendongkrak penjualannya? Industri lokal ya saya bilang. Ya. Mau produksi sepatu sekian ribu pasang pun nggak ada eventnya, sepatunya mau dibuat apa? Kan seperti itu. Jadi diciptakan dulu kan sistemnya, diciptakan dulu event olahraganya besarnya bagaimana dan dibuat semenarik mungkin. Maka yang akan ikut-ikutan produksi sepatu ini kan makin banyak, kompetitornya makin banyak, jadi makin sehat juga, ekonominya juga makin sehat. Oke. Jadi banyak ya kawan ya, nggak hanya mungkin tadi kita sebutin contohnya sepatu. Betul. Ya, apparel ya. Apparel. Tapi ada transportasi itu juga ya. Orang yang mau ikut, mungkin yang event di Surabaya nyala semua kan ya. Jasa, siapa tahu ada jasa habis capek. Ada emang. Istirahat, pijat dulu kan ya? Ada. Kalau kita ngomong transportasi pasti. Oke. Event lari di Surabaya yang SS adakan lah. Oke. Pesertanya udah dari luar pulau. Ada dari negara tetangga bahkan. Nomor satunya kemarin itu dari Makassar. Nah, kalau saya nggak salah ya, yang SS ada. Nah, itu kan udah mereka harus naik pesawat, mereka harus nginep di hotel. Secara tidak langsung loh itu. Hidup semua kan seperti itu. Belum lagi tadi selain transportasi, jasa kreatif. Jasa, katakanlah jasa. Jasa itu ada sports massage. Yes. Ya kan, terus sekarang banyak lagi pelatihan untuk agility. Untuk penguatan kaki yang mana-mana. Yang itu dulu mungkin kita hanya atlet yang mengenal. Tapi sekarang, meskipun kita tidak profesional, fundamental ini kan harus ada dulu. Terus bagaimana kita cedera, terus kalau cedera ini bawa di mana. Jadi fisioterapi juga semakin banyak, coba Anda perhatikan. Benar. Banyak, karena kalau dulu zaman kita nggak ada. Taunya ya kesangkal putung mungkin ya. Sekarang ada kretek-kretek. Nah, apapun itu banyak fisioterapi. Yang sebenarnya bagus banget. Estimasi kontribusi event olahraga pada PAD. Ada data khusus mungkin yang dibawa Pak Erik dalam 5 tahun terakhir? Saya belum bawa datanya. Yang pasti dari sektor sport itu sangat bagus lah untuk bisa dapat PAD kitanya. Cuman kita harus lebih konsen lagi karena gini, kita itu PAD terus terang saja PAD Jawa Timur lah ya, dapatnya dari retribusi misalnya kan, dari pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor pun sekarang sudah berbagi, sudah option kan. Ya, jadi pemerintahan provinsi bagiannya udah nggak segede dulu lah. Jadi harus kreatif untuk nyari PAD ini gimana. Nah, nyari PAD ini pendapatan ini tentunya kalau bisa juga menyehatkan masyarakat. Jadi nggak hanya ngambil keuntungan dari situ kan.
Iya. DPRD juga apakah sudah membandingkan biaya penyelenggaraan dan juga penerimaan ekonomi secara sistemik, Pak Erik? Iya, itu harus dibandingkan. Karena kita tuh baru running ya. Misalnya kemarin, contohnya kita tadi aspirasi run tadi. Kita hitung nih budgetnya sebenarnya, Pak. Dalam tanda kutip, untuk event awal pertama, berani tombok itu nggak ada masalah sih bagi kita. Iya kan, kita tes pasar dulu bagaimana event ini bisa semenarik mungkin. Yeah. Nah, setelah itu kita evaluasi. Setelah kita evaluasi, baru kita bikin nih mana yang bisa kita bikin efisiensi, mana yang bisa kita bikin hemat dari sisi efisiensi, dari sisi biaya dan anggaran lah maksud saya. Setelah itu baru kita bikin lagi nih event yang berikutnya. Dari evaluasi itu kita udah tahu. Lain kali jangan bikin event di sini yang begini-begini, yang misalnya lebih banyak acara pertunjukan musiknya diselipin, kayaknya nggak guna deh. Kita bayar artis mahal, ternyata orang itu nggak fokus untuk melihat artisnya. Lari ya lari aja. Okay. Bahkan ada sekarang kan bikin event lari, ada selebritisnya itu. Oh, sebagai apa pendorong ya, boostingnya. Ya. Apa itu ngefek nggak? Kan bayar juga tuh Betul. Itu ngefek nggak? Itu evaluasinya sampai ke sana. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh vendor-vendor besar mungkin ya. Nah, itu kalau yang baru-baru mau mulai nih, apakah ilmu-ilmu ini juga diturunkan gitu Pak? Iya, sebenarnya kalau berani mencoba aja dengan lihat animo masyarakat yang besar ini, artinya di segmen besar itu laku, di segmen kecil pasti ada kok pasarnya. Ya, mungkin harus kreatif juga anak muda, misalnya ayo kita bikin running kampung nih. Running kampung ini pagi-pagi. Udah, kita lari aja di satu kelurahan misalnya. Kalau kegedean satu kelurahan satu RW deh. Satu RW. Anak-anak mudanya diajak. Oh iya. Ya kan? Kita lari. Dengan kita lari, itu kita juga mengamati sekitar loh. Mengamati sekitar. Artinya kita tahu. Kadang kita tetangga kiri kanan saja nggak tahu, gang sebelah aja nggak tahu. Tapi kalau kita lari kita bisa amati. Okay. Oh kayaknya jalan ini kok gini ya. Logotnya kok kotor ya. Kok begini ya. Secara tidak langsung kan. Itu ada efeknya juga. Nah, dari sana mereka juga sudah punya kepedulian. Nah, tinggal kita pemerintahan atau legislatif yang menjemputnya. Nah, tadi pagi ada acara running bersama kampung, running kampung lah ibaratnya. Nah, di situ banyak tuh unek-unek. Baru anak muda ini juga baru tahu ternyata bahwa kenapa gang saya banjir. Ternyata gang sebelah itu udah ditinggiin tinggi banget. Bener. Kamu nggak pernah lewat? Nggak pernah lewat. Iya kan? Nah, kayak contoh contoh kecil itu. Di lokasi-lokasi kita kan perkampungan ada lapangan, ada Betul. Fungsikan lah ya. Ya, fasilitas umum itu. Kadang kan kita kalau ngeliat fasum tuh sampai, aduh. Ya rewot rusak, rumputnya tinggi-tinggi. Benar, rumputnya tinggi-tinggi. Karena nggak ada yang menggawangi. Coba ada yang menggawangi, bikin event kecil-kecil, itu rame tuh pasti tuh lapangan tuh. Kasih bazar. Aduh, kita siap jadi IO-nya. Ya, ngomongin tentang peran anak muda juga ya, dan juga komunitas gimana? Ada yang datang gitu ke DPRD untuk membicarakan ini? Banyak komunitas. Kalau komunitas. Gimana Pak? Kita tahu komunitas olahraga itu udah banyak sekarang. Bahkan setahu saya, yang saya tahu basket ya, basket itu juga sudah bukan hanya klub, tapi komunitasnya itu udah ratusan ternyata. Nah, komunitasnya itu mereka mengadakan mini kompetisi antar komunitas saja. Ya. Di mana nggak banyak-banyak orangnya ya, kadang satu tim 7 mereka berkompetisi. Ini kan sudah jadi ekosistem yang baru seperti itu. Mungkin kalau klub itu terlalu serius bagi mereka. Kalau komunitas kan lebih nyantai lah mainnya. Lebih nyantai mainnya. Dan itu jadi sekarang. Saya juga, wah ini hal yang baru, yang bagus ini. Di sebagian besar event olahraga anak muda memang masih dominan, tapi kadang-kadang juga mereka hanya sebagai volunteer gitu ya, kadang-kadang juga ya. Ini kebijakan DPRD untuk mendorong mereka-mereka ini supaya bisa naik level. Gimana tuh Mas Erik? Sebagai owner mungkin sebagai creative directornya, sampai dengan economic stakeholder-nya. Ya, kita sih nggak bicara kebijakan sih ya. Kita nggak bicara kebijakan. Kita mengajak saja. Mengajak dengan memberikan contoh yang tadi itu. Memberikan contoh artinya nggak hanya sekedar volunteer. Punya ide apa? Bisa bikin event yang seperti apa? Ayo kami jembatani seperti apa? Nah, jadi ada kolaborasi jadi seperti itu. Siap ya, ini kawan-kawan DPRD siap. Juga punya
punya corong nih, langsung aja, jangan malu-malu ya. Iya. Oke, jangan takut-takut juga. Kalau event olahraga, mungkin nggak gitu dibiayai atau anggarannya lewat APBD? Mungkin. Gimana tuh Pak? Sangat mungkin. Jadi ada beberapa kelompok masyarakat misalnya ya, kita ngomong kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat itu kan banyak. Kelompok masyarakat olahraga juga ada. Ada. Ya, mereka mengajukan proposal ya. Mengajukan proposal melalui kami, melalui dinas untuk mengadakan event olahraga bisa. Ya. Bisa itu. Dan itu ya terjadi, sudah sering terjadi. Cuman kalau yang di event olahraga ini yang biasanya yang kita tahu kan yang paling senam, jangan sehat. Oke. Yang sudah old school, Fun bike, yang begitu aja lah. Ya, belum ada yang apa ya, yang modern, yang lebih dinamis, yang lebih menarik lah, atraktif lah, seperti itu. Oke. Jadi karena dampak jangka panjangnya kan bisa juga, kalau serius nih, kadang-kadang kan APBD itu juga untuk atlet-atlet ya. Kalau serius ya, ini juga bisa terbuka kesempatan untuk yang sportainment ini. Oke, itu kawan ya. Jadi monggo kalau punya keinginan untuk bikin create something, bicarakan Ya, dengan DPRD. jadi karena begini, kadang orang itu mau jadi atlet itu kan udah, waduh ini aku harus di tempat khusus nih. Ya. Begini. Jalurnya itu udah jelas. Harus ada organisasi olahraganya, Ya. terus ikutnya dari klub, terus ada misalnya dari ke jur pop, misalnya mesti dari ke jurnas, misalnya ada tingkat-tingkatannya itu. Dan kalau sekarang itu bahasanya ada swastanisasi lah, ada swastanya lah. Gitu. Kan juga tidak menutup kemungkinan dalam tanda kutip atlet swasta ini bisa menjadi atlet nasional. Dilirik sama pelatih-pelatih itu ya. Betul. Jadi tidak harus tumbuh dari jalur biasanya gitu. Wah, menarik nih. Jadi nggak harus tumbuh dari jalur biasanya. Betul. Wow. Ini yang konkret supaya ide-ide event olahraga dari komunitas anak muda bisa langsung terhubung dengan kawan-kawan pembuat kebijakan gimana? Iya. Kami banyak kanal sekarang kami banyak bikin terobosan untuk mendekatkan kami untuk bisa mendengar aspirasi apapun, bukan hanya olahraga. Ya, kita punya beberapa aplikasi juga yang bisa ada jalur aduan juga. Selain itu kita punya beberapa aplikasi yang bisa diunduh oleh masyarakat umum untuk memberikan aspirasi tentunya. Jadi kami dengar dulu ada curhatonang dewan. Cuan namanya. Cuan. Curhatonang dewan. Itu ada hotline khususnya, ada nomornya. Jadi dari situ udah bisa mau ngomong apa deh, gitu, ngide apa, itu kita juga punya ada layanan. Oke, jadi langsung bisa Anda pakai ya, itu bisa di Instagram ada ya, media sosialnya pemerintah Provinsi Jawa Timur atau di DPRD maksud saya, DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang satu lagi tadi terlewat adalah tentang fasilitas. Sarana, prasarananya gimana nih? Jawa Timur deh. Udah pasti datang ke kabupaten kota-kota di Jawa Timur untuk mendukung ini semua gimana? Tentang olahraga ya. Artinya kita harus aware banget pada itu. Banyak animo, nggak punya fasilitas, nggak punya tempat, sama aja bohong. Nah, kan banyak lahan-lahan Pemprov atau Pemkot ya, saya bilang Pemkap, yang lahan tidur, lahan tidak terpakai, yang itu hanya udah cuma ada pelangnya aja, ini milik pemerintah, ini milik kota itu. Cuman pemerintah sendiri membiarkan itu lama-lama gitu. Jadi kan tidak efektif seperti itu. Harusnya kita tidak nunggu investor untuk itu. Ya kita meluangkan anggaran supaya bisa bikin fasilitas olahraga kayak dari mana. Kalau kita nunggu investor atau nunggu ada modal atau begitu untuk bikin apa, susah. Ya kita harus mulai dulu. Paling simpel kan bikin lapangan misalnya. Paling ditunggu sih itu. Ya, begitu bikin lapangan, pasti tuh ada warung yang jual minum di situ. Iya kan? Paling nggak ada tukang air apa yang dorongan air. Nah, apapun lah. Apapun itu. Terus ada yang kopi nanti, yang kopi keling, kopi keliling lah. Nah ini kan udah akan tumbuh otomatis, modalnya gede, enggak, daripada dibiarin itu semua aset yang nggak dipakai. Mendorong itu gimana ke pemerintah kabupaten kota? Ya kita sebagai legislator ya kita harus dorong itu. Jadi ketika kita di daerah, kayak kita itu contohnya negara-negara yang sudah maju. Ya.
begitu mata memandang itu udah ada lapangan ini, lapangan ini, lapangan Iya, ini. Rame banget Mas. Aha. Rame banget. Dan kita semestinya bisa banyak kok lahan-lahan kosong. Selain yang untuk memang hutan di kota ya, saya nggak Ya. ngomong itu ya. Kalau itu penting. Tapi kalau yang memang banyak sekali kita lihat, Surabaya deh contoh. Nah, banyak banget lah itu daerah. Mau dijadikan, karena gini, prinsipnya kalau membuka lahan ini untuk mencari untung, pasti bukanya itu adalah sentra kuliner. Oke. Ya, yang kita tahu sekarang, buka sentra kuliner. Buka sentra kuliner ini kan nggak gampang juga. Banyak banget juga, apalagi online juga banyak. Ya. Mereka punya dapur di rumah. Buka sentra kuliner juga akhirnya sepi. Banyak itu di Surabaya dan di daerah lain. Ya, kalau olahraga kan lain. Iya, lain. Lain lagi. Oke. Dan banyak fasilitas tadi ya yang mangkrak atau underuse. Instrumen pengawasan ya dari DPRD untuk memastikan paling tidak itu tempat-tempat ini ada event lah. Gimana tuh Pak? Nah, makanya itu seperti yang saya bilang, bikin dulu misalnya lapangan. Ya kan? Setelah bikin lapangan, kita bikin eventnya dulu dong. Jadi bukan kita bikin lapangan terus nunggu orang main. Nunggu orang main. Ya nggak mungkin. Oke. Bikin eventnya dulu. Nah, bikin eventnya dulu, libatkan dulu orang-orang di daerah sekitar. Begitu rame, kita lihat animonya, ya kita tinggal repeat aja atau enggak udah kita kelepas, biar nanti misalnya kelurahan yang bikin atau skup kecamatan yang bikin atau apa. Itu kan udah hidup. Udah hidup ya, muter tuh roda ekonominya. Ya, kalau event olahraga benar dijadikan bagian dari strategi ekonomi nih, apa nih yang Anda lihat Pak Erik 5-10 tahun ke depan tentang ekosistem sportainment yang ada di Jawa Timur sendiri? Saya rasa industri olahraga ini akan berkembang pesat. Ya, asal kita mau, pemerintah dengan swasta ini juga mau ibaratnya membuka tangan selebar-lebarnya untuk subsidi dulu, ya, untuk membantu dulu, diramaikan dulu ini bagaimana. Karena sportainment itu sekarang udah di Indonesia ya, udah mulai maju. Tinggal kita ini, pemerintah ini gimana cara untuk kita siapkan regulasinya, misalnya untuk pembibitan atlet dan lain-lain. Kalau yang di swasta kita bikin komunitasnya, bagaimana caranya kita ajak komunitas-komunitas ini. Tentunya yang awal adalah fasilitasnya dulu. Fasilitas dulu ya, yang akan didorong. Dan ini sebagai penutup juga, Pak Erik, pesan dan juga harapan Pak Erik pribadi bersama dengan kawan-kawan DPRD Jawa Timur pada pelaku industri ini, kepada atlet, penyelenggara, pelatih dan juga secara keseluruhan ekosistem ini Pak Erik. Ya, saya harapkan masing-masing stakeholder bisa bersinergi dengan pemerintahan provinsi Jawa Timur. Apapun masukannya, karena kita yang di legislatif tentunya ini kan memang pemegang amanah rakyat. Ya. Kita harus tahu apa yang lagi dinamis di lapangan, di luar ya. Dan kita harus tangkap itu. Kita tangkap itu, ya kita kembalikan lagi untuk kesejahteraan masyarakat. Ini adalah sudah double bonus. Udah sejahtera, sehat pula. Kan susah. Iya. Banyak orang sejahtera tapi nggak sehat loh Mas. Benar. Iya kan? Iya. Tapi banyak juga orang sehat nggak sejahtera. Nggak sejahtera. Bagaimana kita menciptakan sekarang manusia sehat sejahtera. Kalau sudah sehat sejahtera pasti bahagia manusia. Salah satunya lewat olahraga. Pak Erik, semoga kita sehat terus. Amin. Anda juga terus menjadi corong masyarakat ya. Amin. Dalam rangka khususnya kawan-kawan di tugas Anda sebagai anggota Komisi A. Dan juga pastinya untuk yang topik kita hari ini tentang olahraga. Siap. Sehat-sehat terus Pak Erik, kita ketemu lagi. Iya. Ya kawan, dari data yang ada kita melihat Jawa Timur ini tumbuh ya. Punya modal sangat besar, populasi muda yang sangat masif dan ekonomi yang terus tumbuh. Juga potensi-potensi event olahraga yang bukan hanya menciptakan ajang kompetisi, tapi juga menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang mulai dari UMKM ya, kemudian juga transportasi, akomodasi, sampai dengan industri-industri kreatif. Mudah-mudahan ini ada lompatan besar di Jawa Timur ya, penyelenggaraan event yang ada menuju pembangunan ekosistem olahraga yang juga berkelanjutan. Dan ekosistem yang gak hanya melihat olahraga sebagai kegiatan seremonial, tapi juga investasi, sosial ekonomi yang bisa membuka lapangan kerja baru. Terima kasih kawan untuk Anda yang sudah mengikuti
Podcast Suara Surabaya. Mudah-mudahan ini menjadi kebijakan yang lebih berpihak pada semua anak muda ya, lebih-lebih berorientasi pada data yang lebih adil dalam pemerataan dan dampaknya yang serius ke seluruh wilayah Jawa Timur. Saya Hendra Utagalung, saksikan terus Pods hanya di YouTube Suara Surabaya Media. Terima kasih.